Di episode sebelumnya, Dimas membuat geger di rumah Ibu Ana dengan memarahi dan menyalahkan Ibu Ana karena Ana lebih memilih Raihan daripada dirinya. Ibu Ana tidak terima, dia balik meminta Dimas untuk introspeksi diri. Ibu Ana benar-benar shock. Dia diantar ke kamar oleh Indi, tapi tanpa Indi sangka, Ibu Ana ternyata sudah tak bernafas lagi. Lalu, bagaimana akhir dari cerita series ini, guys? Inilah alur cerita episode 8. Indi mengabarkan pada saudara-saudaranya tentang kematian ibu mereka. Mendengar berita dari Indi bahwa ibunya telah tiada, Ana benar-benar terpukul. Di depan makamnya, Ana masih tak bisa menghentikan tangisnya. Ana benar-benar marah. Dia tegas mengatakan pada Dimas bahwa Dimas membunuh ibunya. Kini tekad Ana dan juga dua saudaranya adalah ingin membalas dendam pada Dimas. Ana meminta tolong pada Raihan agar melakukan audit di kantornya karena dia curiga Dimas melakukan korupsi. Dia yakin bahwa Dimas membeli rumah untuk Lisa bukan dari uang gajinya. Raihan setuju, dia meminta Ana untuk membantunya mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sementara itu, Raihan sendiri diam-diam mencari tahu kebenaran ayah kandung janin Lisa dengan menelusuri surat lab yang dipalsukan Lisa tempo hari. Ana akhirnya berhasil membuka data rekening Dimas yang dia sembunyikan. Dia serahkan semua data-data transfer keuangan di rekening Dimas pada Raihan. Ana dan dua saudaranya mendatangi Lisa dan Dimas yang kebetulan tengah berkumpul di rumah baru mereka bersama dengan kedua orang tua Dimas. Langsung saja Ana menyerahkan surat tes DNA yang asli pada Dimas. Akhirnya kebohongan Lisa terbongkar. Dimas kini sadar bahwa anak yang ada di kandungan Lisa bukanlah darah dagingnya. Lisa awalnya menyangkal, tapi orang-orang di sekitarnya kini sudah tidak mau mempercayainya lagi. Kini kondisi berbalik. Media yang awalnya menyerang Ana, kini Dimaslah yang diserang karena tersebarnya video pertengkarannya dengan Lisa. Dimas mendesak Lisa agar berterus terang tentang anak yang dikandungnya. Lisa pun mengaku bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak Ali, mantan pacarnya. Dimas benar-benar marah. Dia katakan bahwa dia bisa lebih kejam dari dirinya. Dia katakan alasan kenapa sertifikat rumah barunya tidak atas nama Lisa tapi atas namanya sendiri. Alasannya tidak lain karena Dimas tidak ingin menikahi Lisa secara resmi. Lisa jelas kesal karena rencananya untuk memberi nama belakang anaknya dan juga menjadi istri resmi Dimas Sumadibrata gagal total. Akhirnya dia datangi mantan pacarnya, Ali. Dia menyuruhnya agar mencuri sertifikat rumah baru Dimas yang disimpan di rumah Ana. Sementara itu, kini kondisi Ana berbanding terbalik dengan Lisa. Klinik Ana yang kini diganti nama dengan klinik cerita kita semakin ramai didatangi pasien. Ana sendiri juga banyak diundang dalam seminar-seminar dan juga podcast hingga dia kewalahan meladeni mereka semua. Sementara itu, di rumah Ana, Ali menyusup masuk bersama dengan temannya. Karena rumah dalam keadaan kosong, mereka dengan leluasa mengobrak-abrik rumah Ana untuk mencari sertifikat rumah Dimas. Akhirnya, Ali menemukan sertifikat rumah itu di sebuah kantong kresek besar. Kembali ke Ana terlihat berusaha memarkir mobilnya di depan rumahnya. Ketika hendak masuk rumah, dia kaget karena pintu sudah dalam keadaan terbuka. Perasaannya tidak enak. Dia telepon Raihan, tapi sayang Raihan saat itu tengah rapat sehingga dia tidak bisa mengangkat telepon Ana. Ana akhirnya memberanikan diri masuk rumahnya. Dia berjalan dengan mengendap-endap. Namun sayang, Ali dan temannya menyadari kehadirannya. Teman Ali segera menarik pisau di bajunya, kemudian menusuk perut Ana. Ana bersimbah darah di lantai. Ali dan temannya langsung meninggalkan Ana dalam keadaan sekarat. Sementara itu, selesai rapat, Raihan langsung menelepon balik Ana, tapi sayang tidak ada respons. Sen pun beralih di sebuah rumah sakit. Ana terlihat dirawat di sebuah rumah sakit dengan ditemani Raihan. Ana,
Masih sakit? Aku di sini nemenin kamu. Vera sangat berterima kasih pada Rehan karena telah menyelamatkan adiknya, Ana. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Mas Rehan bisa menjaga Ana dengan baik. Dimas sendiri pulang ke rumah Ana dengan terheran-heran karena banyaknya polisi di rumah Ana. Dia pun akhirnya menyadari bahwa telah terjadi pencurian di rumah Ana. Perasaan Dimas mulai tidak enak, jangan-jangan yang diambil oleh pencuri semalam adalah sertifikat rumah barunya. Dia pun segera mencari sertifikat rumah barunya dan benar sertifikat itu hilang. Dimas tidak kehabisan akal. Dia datangi rumah sakit tempat Ana dirawat. Awalnya Dimas dilarang masuk. Tapi karena dia terus-terusan memaksa masuk dengan membuat keributan di rumah sakit, akhirnya Rehan mengizinkannya masuk. Lepasin Pak, nggak bisa Pak. Ana, keluar! Ayo. Di hadapan Ana, Dimas berpura-pura sok prihatin dengan keadaan Ana yang terbaring tak berdaya. Kenapa kamu ditusuk orang? Dia ajak Ana untuk membuka lembaran baru, tapi Ana lagi-lagi sudah mantap untuk bercerai dengan Dimas. Segala rayuan gombal Dimas tidak mempan bagi Ana, dan ini membuat Dimas marah. Sayang, aku janji aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Maafin aku. Mau berurusan apa-apa lagi sama kamu. Dia akan urus perceraian kita. Tega kamu. Ana, jangan cerain aku. Rehan menyuruh ajudannya untuk mengusir Dimas. Hei, apa-apaan ini? Hei. Jelas Dimas memberontak dan keluarlah niat aslinya menemui Ana, yaitu ingin meminta sertifikat rumah barunya pada Ana. Mana sertifikat? Kamu simpan ya? Lisa menemui Ali untuk mengambil sertifikat rumah Dimas sekalian memberikan komisi atas kerjanya. Di sini baru terlihat tujuan Lisa merebut sertifikat rumah Dimas adalah dia ingin menjual rumah barunya tanpa sepengetahuan Dimas. Ini kenapa dijual Mbak? Oh, memang masih bisa turun lagi sedikit. Lihat sertifikatnya Mbak. Oh boleh. Dimas sendiri kondisinya semakin terpojok. Di kantor berkat audit yang dilakukan Rehan, bobrok Dimas akhirnya terbongkar. Dia ketahuan telah mengorupsi uang perusahaan dalam jumlah besar dan juga terbukti telah melakukan tindakan pencucian uang. Akibatnya, pihak perusahaan mengajukan tuntutan terhadapnya. Saya sudah mengumpulkan data-data adanya indikasi pencucian uang ini kepada pihak kepolisian. Orang-orang yang berkaitan dengan Dimas pun mulai ditangkap. Lisa dijebak oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli rumah barunya. Bukti yang dinyatakan hilang pada malam itu. Nggak tahu apa-apa. Mbak. Ayo silakan ikut kami Mbak. Ali dan rekannya akhirnya juga berhasil ditangkap oleh polisi. Kay juga dituntut penjara oleh pihak perusahaan karena ternyata dia selama ini memeras Dimas dengan menggunakan video yang direkamnya sewaktu Dimas dan Lisa in the high di kamar mandi. Mas itu sering banget ngirimin uang ke kamu ya. Hukuman buat kamu itu ya seringan mungkin lah. Di sisi lain, Rehan meminta Ana agar tinggal di rumahnya untuk memudahkan dirinya memantaunya sembari menunggu polisi menyelesaikan penyelidikan atas peristiwa pencurian dan penusukan di rumahnya. Untuk sementara kamu tinggal di sini ya. Aku bisa langsung jagain kamu. Setelah berpikir sejenak, Ana pun mengiyakan tawaran Dimas ini. At least aku di sini sampai lukaku sembuh. Ana pergi ke rumahnya untuk mengambil baju-bajunya. Ternyata di sana Dimas sedang duduk-duduk sendirian. Mas, Melihat kehadiran Ana, Dimas memulai sandiwaranya dengan sok-sokan bersedih dengan segala musibah yang menimpanya saat ini. Lagi ngeliat foto ini. Aku simpen ini boleh ya? Dia katakan dia akan pergi ke Polres untuk memenuhi panggilan polisi. Harus ke Polres. Dia katakan juga bahwa dia sudah menandatangani surat perceraiannya dengan Ana. Pengacara kamu. Aku udah tanda tangan kok. Melihat kondisi Dimas, Ana menjadi kasihan terhadap Dimas. Jadi kayak gini semuanya ya? Kok kayak gini? Dia peluk Dimas dan mengucapkan kata maaf padanya. Maafin aku. Ketika Ana membelakangi Dimas, wajah asli Dimas muncul kembali. Dimas segera menjambak rambut Ana dan kemudian mencelupkan kepalanya ke bak mandi. Ana yang seorang perempuan jelas tak bisa melawan. Untungnya Rehan masuk dan menolong Ana dengan mencekik leher Dimas hingga Dimas melepaskan Ana. Tak lama kemudian, polisi datang dan memborgol Dimas membawanya ke kantor polisi.
Scene berpindah ke 3 tahun setelahnya. Terlihat Anna menjadi pembicara di sebuah seminar. Saya juga sama dengan Anda. Dalam kesempatan itu, dia bercerita pada audiensnya bahwa dia mengangkat seorang putri cantik untuk melengkapi kebahagiaan keluarga barunya bersama Rayhan. Saya adalah ibu bagi Nadia. Saya langsung jatuh hati sama Nadia. Anna sendiri terlihat juga sedang mengandung anak Rayhan. Ya guys, series ini berakhir dengan cerita bahagia Anna bisa membangun keluarga barunya bersama Rayhan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.